Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
Alhamdulillahilladzi amarna bittihadi wal wifaq wa nahana 'anil syirki wan nifaq. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa nafsi fa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma qala ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha wa ila nisa yunkihuha wa ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kembali pada Jumat yang penuh barokah ini, khatib yang fakir ini mengingatkan, bertausiah kepada diri sendiri dan kepada sekalian yang hadir pada Jumat ini. Mari sama-sama di sisa-sisa kehidupan yang masih Allah berikan kepada kita, kita berupaya dengan semaksimal mungkin, dengan sekuat tenaga menjadi manusia-manusia yang terbaik di hadapan Allah. Siapa manusia-manusia yang terbaik itu? Yaitu manusia-manusia sebelum ajal datang menghadapinya, mereka mendapatkan titel terhebat dan termulia di hadapan Allah. Tak lain dan tak bukan orang-orang yang mampu meningkatkan level keimanan menjadi ketakwaan. Karena itu Allah ingatkan kita di dalam Al-Quran, selagi hayat masih dikandung badan, siapkan bekal terbaik, kata Allah. Watazawwadu, siapkan bekal terbaik. Fa inna khairaz zadi taqwa. Ketahuilah, bekal terbaik yang kalian siapkan di dunia bukan harta kekayaan, bukan anak-anak yang banyak, bukan istri-istri yang cantik, tetapi ketakwaan. Mudah-mudahan kita berada dalam husnul khotimah nanti, dalam keadaan bertakwa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan qudwah dalam hidup dan kehidupan kita. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hari ini kita masih berada di awal tahun baru Hijriah 1443 Hijriah. Kalau kita berbicara tentang pergantian tahun baru Hijriah, agaknya tidak ada salahnya kita meneguk hikmah-hikmah terhebat daripada pergantian tahun itu. Apa hikmah terhebat yang bisa kita jadikan sebagai panduan di dalam kehidupan kita, terutama ketika kita berhadapan dengan pergantian tahun Islam ini? Maka pikiran kita pasti akan melayang kepada masa-masa 1443 tahun yang lalu, 1443 tahun yang lalu. Masa di mana ketika Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Jamaah, kalau kita perhatikan tahun di dalam Islam yang kita kenal sekarang, yang sudah sampai pada 1443, itu tidak dikenal pada masa Rasulullah. Di masa Rasulullah tidak ada penahunan dalam Islam, tidak ada tahun 1, 2 dan seterusnya. Tetapi kalau bulan-bulan yang kita kenal sekarang, Muharram, Safar, Rajab, Sa'ban dan seterusnya, sampai Zulhijjah, itu sudah dikenal bahkan sebelum Rasulullah ada dan terlahir di Mekah. Lalu kapan tahun baru Islam ini ditetapkan? Baru pada masa kekhalifahan kedua di dalam Islam, yaitu kekhalifahan Umar bin Khattab.
Bagaimana ceritanya sehingga pada masa Umar bin Khattab kemudian perlu ditetapkan tahun baru dalam Islam? Bukankah tahun baru Masehi sudah dikenal? Suatu ketika Umar berkirim surat kepada Amir yang berada di Mesir, yang kebetulan ketika itu dipegang oleh Amr bin Ash. Surat yang dibuat di Madinah itu untuk sampai ke Mesir menempuh masa yang cukup panjang, karena berjalan melalui darat, melalui kafilah-kafilah, dan sampailah surat kepada tangan Amr bin Ash ketika itu yang menjadi gubernur di Mesir. Ketika dibaca surat, bingung. Apa yang dia bingungkan? Surat tidak ada tanggal, tidak ada bulan, tidak ada tahun. Sebenarnya perintah Amirul Mukminin Umar bin Khattab ini tahun ini mesti dilaksanakan, atau jangan-jangan ini surat sudah sangat terlambat, sehingga disampaikanlah kemudian keberatan demi keberatan itu. Dan apa yang terjadi? Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin, pemimpin negara ketika itu, kumpulkan para sahabat di Madinah. Beliau mengatakan, kita umat Islam perlu berbeda dengan umat-umat yang lain. Umat yang lain punya tahun, kita juga harus punya tahun. Maka diminta pendapat dari para sahabat, apa kira-kira momen yang paling tepat yang akan kita jadikan sebagai tahun pertama di dalam Islam ini? Sebagian sahabat mengusulkan, ya Amirul Mukminin, bagaimana kalau hari kelahiran Rasulullah? Sebahagian mendukung, tetapi tidak sedikit yang menolak. Apa alasan menolak? Kalau hari kelahiran Rasulullah yang dijadikan sebagai tahun pertama dalam Islam, apa bedanya kita dengan kaum Nasrani? Padahal Rasulullah mengatakan, kalian umat Islam bedakan dengan mereka. Jangan samakan karakter, jangan samakan budaya. Ada yang mengusulkan hari kematian Rasulullah karena hari yang sangat bersejarah. Sebagian menerima, tapi ada yang menolak dengan alasan, kalau itu yang dijadikan sebagai hari pertama, tahun pertama, tentu umat Islam setiap memperingati akan bersedih saja. Maka kemudian sebuah ide yang sangat brilian dikemukakan oleh Umar bin Khattab. Bagaimana kalau tahun pertama di dalam Islam kita jadikan peristiwa hijrahnya Rasulullah bersama kaum muslimin muhajirin dari Mekah ke Madinah. Para sahabat bertanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa itu yang dijadikan sebagai tahun pertama? Apa pentingnya? Umar kemudian menjawab, karena al-hijrah farraqat bainal haq wal batil. Karena hijrah itulah yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Siapa yang benar keimanannya, siapa yang orang munafik, jelas dengan perintah hijrah. Orang yang benar keimanannya akan ikut bersama Rasulullah ke Madinah, apapun pengorbanan akan dia lakukan. Maka kemudian ditetapkanlah peristiwa hijrah sebagai tahun pertama, dan pada masa Umar bin Khattab sudah berjalan lebih kurang 16 tahun. Artinya penetapan tahun hijrah di dalam Islam yang ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab itu ketika ditetapkan sudah berjalan selama 16 tahun, 16 Hijriah. Jamaah, tentu kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran dan hadis, betapa banyak Allah mengingatkan orang-orang yang berhijrah mendapatkan pahala berlipat ganda di sisi Allah. Hadis-hadis Rasulullah mengingatkan pahala yang besar bagi orang-orang yang berhijrah. Lalu kita ini yang tidak mungkin lagi mendapatkan pahala berhijrah, mungkin kita punya uang untuk pergi ke Mekah, lalu menapak tilasi perjalanan Rasulullah, masih dapat pahala juga? Tidak. Rasulullah katakan tidak lagi. Kenapa tidak? Karena Rasulullah katakan la hijrata ba'dal fathi. Pahala hijrah sudah habis semenjak Mekah kembali ditaklukkan oleh kaum muslimin. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Tentu hikmah. Hikmah daripada hijrah yang bisa kita terapkan di dalam hidup dan kehidupan kita. Apa hikmahnya? Pada kesempatan yang sangat terbatas ini kita lihat ada dua hikmah terpenting daripada hijrah. Sebagai pergantian tahun baru lalu peristiwa hijrah yang dijadikan. Hikmah pertama adalah bagaimana Rasulullah SAW ketika berhijrah, beliau walaupun berada di dalam lindungan Allah,
tidaklah berhijrah di siang hari. Jalan yang ditempuh oleh Rasulullah bukan jalan yang biasa dilalui oleh kafilah. Justru Rasulullah ketika berhijrah mundur dulu ke Gua Thur. Kemudian pada waktu yang tepat zigzag sampai ke Madinah. Dan apa yang terjadi ketika sampai di Madinah? Ditunggu para sahabat yang berhijrah. Ketika sampai di Madinah dikumpulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat yang keletihan, berurai air mata, tidak sedikit yang terkorban di tengah jalan, bahkan tertangkap oleh kaum kafir Quraisy. Ketika dikumpulkan, keluarlah hadis yang sangat populer, yang khatib yakin kita semua sudah sangat hafal dengan hadis itu. Hadis ini diletakkan di dalam Sahih Bukhari dalam kitab Badaul Wahyi, hadis pertama. Apa kata Rasulullah? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu dibalas oleh Allah sesuai dengan niat. Wa innamal likulli imri'in manawa. Dan kalian, kata Rasulullah, yang berhijrah ini akan Allah berikan balasan sesuai dengan motivasi dan apa yang mendorong kalian berhijrah, mulai melangkah dari Mekah sehingga sampai ke Madinah. Wa man kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang berhijrah semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah dan Rasul, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Pasti Allah dan Rasul akan berikan keridhaan kepadanya. Tapi kata Rasulullah, wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha wa ila nisa yunkihuha. Siapa yang berhijrah untuk mendapatkan kesenangan dunia, status duniawi, mungkin di Mekah hidup tidak begitu beruntung, diharapkan dengan ikut berhijrah bersama Rasulullah di Mekah kehidupan menjanjikan, yusibuha, mereka pasti dapat kehidupan yang menjanjikan. Tetapi itu saja yang mereka dapatkan. Wa man kana hijratuhu ila nisa. Siapa yang berhijrah untuk mengejar kekasih hatinya, mengejar perempuannya, maka pasti di Madinah ini mereka nikahi. Tapi itu saja yang mereka dapatkan. Jamaah yang dirahmati Allah, maka sebuah refleksi bagi kita umat akhir zaman ini, ketika kita melalui pergantian tahun ini adalah tentu kita diingatkan oleh Rasulullah dengan hadis yang sangat mulia ini. Perbaharui senantiasa niat kita. Karena Rasulullah katakan di dalam hadis-hadis sahih, salah satunya adalah walaupun mungkin kalian sholat menghadap kiblat yang sama, berimam pada orang yang sama, membaca bacaan yang sama, jangan kalian kira, kata Rasulullah, pahala yang kalian dapatkan sama. Tidak, kata Rasulullah. Walakin, tetapi kalian dapatkan nisfuha, sebahagian cuma dapat separuh pahala, sebahagian cuma dapat sepertiga. Bahkan kata Rasulullah, ada yang tidak dapat pahala sama sekali. Apa sebabnya? Niat yang ada di dalam hati. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kekuatan niat di dalam banyak hadis dikisahkan oleh Rasulullah SAW sangat menentukan kesuksesan kita di dunia, apalagi di akhirat. Ada satu kisah yang menarik. Seorang Arab Badui di dalam hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis ini dikisahkan ja'al a'rabiyyu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah di Mekah, wa aslama, dia menyatakan keislaman, bersyahadat di hadapan Rasulullah. Kemudian ketika terjadi perintah hijrah, Arab Badui ini ikut bersama Rasulullah. Di dalam hadis yang panjang ini dikisahkan ketika terjadi peperangan pertama dalam Islam, perang Badar. Laki-laki Badui ini ikut perang Badar. Dia cari persenjataan dengan uang sendiri. Dia ikut berperang di barisan terdepan. Jamaah, perang Badar adalah perang yang sangat menentukan. Tidak ada di dalam sejarah Rasulullah sujud panjang menangis ke hadapan Allah, kecuali dalam perang Badar ini sembari berdoa, ya Allah, menangkan kami dalam perang ini. Kalau kami kalah, maka tidak akan ada lagi hamba-hamba yang menundukkan kepala menyembahmu. Apa yang terjadi? Umat Islam menang dalam perang Badar. Konsekuensinya kemudian umat Islam mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak, dan itu konsekuensi pada waktu itu. Yang menang menguasai harta yang kalah. Maka harta rampasan perang dibagi oleh Rasulullah kepada seluruh yang ikut berperang sesuai dengan posisi mereka masing-masing. Ketika dibagi oleh Rasulullah di Masjid Nabawi, semua mendapat bagian.
Tapi ada satu bahagian yang orangnya tidak ada. Siapa? Arab Badui tadi ternyata tidak datang ke Masjid Nabawi untuk mendapatkan bahagian harta rampasan perangnya yang jumlahnya tidak sedikit. Rasulullah utus beberapa orang sahabat untuk mengantarkan harta yang sangat banyak ini kepada laki-laki Badui tadi. Ketika sampai di rumah, laki-laki Badui melihat beberapa sahabat membawa sejumlah harta, disuruh datang. Kemudian laki-laki Badui itu bertanya, "Ma hadza? Ini apa ini?" Para sahabat menjawab, "Hadza qasam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaik." Ini harta rampasan perang yang dibagi oleh Rasulullah kepada kita semua yang ikut perang, dan ini bagianmu. Laki-laki Badui tadi ketika mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak, semestinya bahagia, tetapi mukanya masam. Tidak senang dia. Ketika para sahabat kembali ke rumah masing-masing, laki-laki Badui tadi ambil bajunya, pasang baju, kumpulkan harta, gulung, datang menghadap Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ketika Rasulullah suruh masuk, dia duduk dengan membawa harta yang banyak. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma hadza? Ini apa ini yang diberikan ke saya? Ini apa?" Rasulullah menjawab, "Hadza qasamtu lak." Ini hakmu. Tidak ada harta yang paling bersih, yang paling halal kecuali harta ini. Lalu laki-laki Badui tadi menjawab, "Ya Rasulullah, ma ala hadza tabi'atuka." Aku ikut denganmu. Aku menyambung nyawa dalam peperangan, bukan untuk mendapatkan harta ini. Dikembalikan harta itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menjawab, bertanya, "Kalau bukan untuk ini, untuk apa? Ini kan untukmu. Aku tidak mau." "Untuk apa kamu berperang? Untuk apa kamu membela Islam?" Laki-laki tadi menjawab, ketika panah-panah musuh menembus leherku." Dia tunjuk leher di hadapan Rasulullah. "Dan aku mati dalam keadaan tunduk kepada Allah. Itu yang aku kejar." Laki-laki Badui tadi pulang, diserahkan harta rampasan perang. Apa kata Rasulullah? Satu kata yang sangat bersejarah. Apa kata Rasulullah? "Intasdikillah yasdukka." Kalau benar yang kamu ucapkan itu keluar dari hatimu yang paling dalam, pasti Allah akan wujudkan. Jamaah, apa yang terjadi? Tidak berapa lama terjadi peperangan Badar, peperangan Uhud. Dalam perang Uhud kita tahu umat Islam kalah karena tidak patuh dengan Rasulullah. Ketika perang berkecamuk, beberapa orang sahabat menggotong mayat seorang laki-laki, dibawa ke hadapan Rasulullah dalam perang Uhud itu. Ketika dilihat oleh Rasulullah, laki-laki itu persis di lehernya tertusuk tombak. Rasulullah sedih. "Hahuahu," kata Rasulullah kepada sahabat dalam bahasa Arab. "Inikah laki-laki yang pernah menolak harta rampasan perang karena dia berperang untuk mendapatkan syahid?" Qalu bala, benar Rasulullah. Ini laki-laki Arab Badui yang berjuang untuk mendapatkan syahid dalam peperangan. Sadaqallah, sadaqoka. Benar niatnya dan Allah wujudkan niatnya. Jamaah, jangan main-main dengan niat. Niat yang benar dari hati pasti dikabulkan Allah. Buktinya, berapa banyak pedagang-pedagang kaki lima yang mendapatkan keuntungan receh demi receh, tetapi niatnya kukuh untuk datang menghadap Allah di Baitullah. Niatnya kukuh untuk sujud di hadapan Allah. Allah buktikan itu. Tidak sedikit pedagang kaki lima bisa datang ke Mekah. Kenapa? Niatnya benar. Dan berapa banyak orang-orang kaya yang sebenarnya untuk datang ke Mekah sangat mudah bagi mereka, tapi karena niat tidak benar, sampai mati mereka tidak pernah melihat Ka'bah. Niat yang benar. Oleh karena itu jangan main-main dengan niat. Niat kita ke masjid, itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang tidak kalah penting setelah niat kita benarkan di dalam hati kita dalam beribadah, caranya harus benar. Lihat Rasulullah berhijrah. Apa salahnya ketika berhijrah? Rasulullah datang saja langsung ke Madinah karena yakin dilindungi oleh Allah. Tetapi Rasulullah pakai strategi. Rasulullah bersembunyi dari kejaran musuh. Apa yang ingin Rasulullah ajarkan ke kita? Untuk mencapai niat yang benar, lakukan dengan cara yang benar. Bagaimana mendapatkan cara yang benar itu? Kuncinya adalah ilmu.
Maka jangan merasa ketika ibadah kita banyak lalu kita sudah merasa benar. Hati-hati, syaitan lebih takut kepada orang alim yang satu orang dibandingkan dengan 1000 orang abid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaitan lebih takut kepada seorang alim dibandingkan 1000 orang abid. Siapa itu 1000 orang abid? Beribadah tapi tidak dengan ilmu. Beribadah hanya melihat YouTube 3 kali sudah berani pula membid'ahkan orang. Sudah berani pula mengkapling-kapling surga. Na'udzubillah wa na'udzubillahi min dzalik. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ingatlah, ketika kita beragama dengan niat yang benar, maka lakukan dengan cara yang benar. Caranya bagaimana? Tuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Salah satu permasalahan di ranah Minang ini sekarang adalah apa yang terjadi ketika terjadi perang padri antara kaum muda dengan kaum tua. Itu kemudian terjadi lagi sekarang. Apa itu? Membenarkan amalan sendiri dan menganggap salah amalan orang lain. Padahal itu sudah selesai di Bukit Marapalam. Silakan beribadah dengan keyakinan masing-masing, tanpa perlu kemudian menyalahkan orang lain. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Teknologi, YouTube, Facebook menjadikan ada orang yang hanya belajar dari YouTube. Kemudian mudah saja mereka membid'ahkan, menyalah-nyalahkan, menerakakan orang lain dan menganggap surga hanya kaplingan mereka. Pelajari ilmu agama dengan guru yang banyak. Itu kuncinya, dan jalankan itu dengan sebaik-baiknya. Itulah diantara 2 hikmah daripada perjalanan hijrah dan pergantian tahun. Kita perbaharui niat kita semata-mata untuk menghadap Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bukankah Allah katakan dalam surah Al-Baqarah bahwa ibadah yang kita lakukan dan diperintahkan oleh Allah semata-mata untuk mendapatkan keikhlasan. Itu yang dibalas oleh Allah. Dan yang kedua, tidak cukup dengan niat yang benar, lakukan dengan cara yang benar, dengan ilmu yang benar. Mudah-mudahan di tahun baru 1443 kita menjadi manusia-manusia yang lebih baik. Dan kalaupun tahun ini adalah tahun terakhir dari kehidupan kita, mudah-mudahan Allah panggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa nafsi fa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma qala ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin ya Allah wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbana
taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.